Baik, pertanyaan yang pertama kami angkat dari beberapa pesan singkat yang terkait. Ada saudara Abdullah di Pekalongan, kemudian Ibu Ummu Aisyah di Jakarta dan lainnya yang meminta secara khusus nasihat dari Syekh terkait dengan fenomena virus corona yang saat ini timbul dari negeri Cina dan dikhawatirkan akan menyebar dan sampai ke negeri-negeri lainnya termasuk negeri Indonesia. Sebagai muslim, bagaimanakah sikap yang terbaik di dalam menghadapi adanya ancaman virus corona? Mohon nasihatnya agar senantiasa kami bertawakal atas apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Mohon nasihat dan jawaban dari Syekh. Jazakumullahu khairan. المؤمن دائما وأبدا متوكل على الله سبحانه وتعالى ومؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. وفيما يتعلق بهذا فيروس كورونا يمكن أن ننبه على بعض الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. الأول، الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله كلها معتصما بربه متوكلا عليه معتقدا أن الأمور كلها بيده، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم إلا الله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال جل وعلا إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Jawaban beliau, hafizahullah, seorang yang beriman hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan beliau telah menulis untuk masalah ini, yaitu virus corona. Ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan, yaitu diantaranya wajib bagi setiap muslim dalam setiap keadaannya selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya, meyakini bahwasanya seluruh urusan, seluruh perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Karena semua perkara, semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi, dan tidak ada yang dapat melindungi kecuali Allah Azza wa Jalla. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah menginginkan keburukan kepada kalian atau Allah menginginkan rahmat bagi kalian. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Jika Allah menginginkan untukku kemudaratan, keburukan, apakah mereka bisa mengangkat keburukan tersebut? Atau Allah menginginkan rahmat untukku, kasih sayang untukku, apakah mereka bisa menjadi penghalang untuk rahmat tersebut? Juga firman Allah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah buka dari kebaikan untuk manusia dan rahmat untuk manusia, maka tidak ada yang dapat menutupnya dan menghalanginya, dan apa yang Allah halangi dari rahmat maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Dan ayat yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak sekali.
الأمر الثاني في هذا الموضوع أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ الله بحفظ طاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحافظة على أوامر الله، امتثال المأمور وتركا للمحظور، سببا لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله سبحانه وتعالى له في دنياه وأخرى. فإن أصيب بمصيبة أو نزل به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخاء من خير إلى خير، وذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يكون ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, perkara yang kedua, wajib bagi setiap muslim untuk selalu menjaga Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara senantiasa taat melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah larang adalah sebab seorang hamba dilindungi dan diselamatkan, juga sebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Dan apabila seorang ditimpa musibah atau ditimpa kemudaratan, maka tidak ada yang dapat mengangkatnya. Dan apabila seorang mukmin ditimpa musibah, maka sungguhnya itu adalah kemuliaan baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagungkan perkara seorang mukmin, seorang yang beriman, jika ia mendapatkan, sungguhnya perkaranya semuanya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang yang beriman. Jika ia ditimpa atau mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa keburukan dan ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, jika mendapatkan kebaikan atau keburukan, mendapatkan musibah atau kesenangan, ia berada dalam kebaikan menuju kebaikan. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. الأمر الثالث أن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، وأن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل. والتداوي الذي جاءت به الشريعة يتناول نوعي الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخرى. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة القيم رحمه الله يجد في هذا الباب عجبا مما جاءت به الشريعة وصح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال الطب الوقائي. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل آفة وسوء وشر. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا،
قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا. قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي هذه الدعوة تحصن تام وحفظ كامل للعبد من جميع جهاته. وفي مجال الطب العلاجي جاء عنه عليه الصلاة والسلام إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة جاءت مبينة في سنته عليه الصلاة والسلام، يطول المقام بذكرها أو الإشارة إليها. وينظر في بسط هذا الموضوع الواسع في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, beliau hafizahullah mengatakan, sungguhnya syariat Islam telah menganjurkan kita untuk melakukan sebab-sebab dan mengajak kita untuk berobat. Dan sungguhnya berobat dan berusaha mencari kesembuhan tidak bertentangan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berobat atau anjuran berobat dianjurkan oleh syariat Islam. Dan anjuran tersebut mencakup 2 hal, yaitu pencegahan dan setelah terjadinya penyakit tersebut. Pencegahan yaitu sebelum terjadinya penyakit, dan pengobatan setelah terjadinya penyakit. Dan semua itu telah dijelaskan dalam syariat kita. Juga pokok-pokok pengobatan dan pokok-pokok cara untuk menyembuhkan diri yang dapat menyebabkan seorang muslim bisa selamat di dunia dan di akhiratnya telah dijelaskan semuanya dalam syariat kita. Maka siapa yang membaca kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Imam Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ia akan mendapatkan perkara yang sangat mengagumkan dalam syariat Islam, juga yang telah disebutkan secara sahih, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hal atau perkara pencegahan, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihr." Barang siapa yang pertama kali dimakan di pagi hari, yaitu 7 kurma ajwah, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun pada hari itu, baik sihir maupun racun. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laila bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim 3 marrat fayadurruhu syai'." Tidak ada seorang hamba yang membaca setiap pagi dan setiap sore Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, dengan nama Allah tidak akan membahayakan dengan menyebut namanya sesuatu apapun di bumi dan di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, doa ini dibaca 3 kali maka dia tidak akan ditimpa bahaya apapun. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di setiap malam, maka 2 ayat itu cukup baginya. Yaitu cukup baginya untuk terlindung dari segala penyakit, segala keburukan, segala virus. Juga dari hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin syadidah." Kami pernah keluar di malam yang hujan deras dan di malam yang gelap gulita, natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat mengimami kami. Maka aku pun mendapatinya, beliau mengatakan, "Qul," katakanlah, dan aku tidak mengatakan sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, "Qul," katakan, dan aku tidak mengatakan sesuatu. Beliau mengatakan, "Qul,"
Kemudian aku mengatakan, apa yang aku katakan, apa yang aku baca? Beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini hina tumsi wa tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Bacalah Qul huwallahu ahad dan 2 mu'awwidatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, di sore hari dan di pagi hari 3 kali. Maka hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu, dari segala mara bahaya. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan doa-doa yang berikut ini di pagi hari dan di sore hari, yaitu doa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya, arti doa ini yaitu, ya Allah, aku meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah ketakutanku, amankanlah. Tutupilah auratku, amankanlah ketakutanku, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dari atasku, dan lindungilah, aku berlindung kepadamu dari aku dibunuh dari arah bawahku. Dan doa ini adalah benteng yang sangat sempurna dan penjagaan yang sangat kuat bagi seorang hamba dari semua arahnya. Adapun dalam perkara masalah pengobatan, yaitu setelah terjadi penyakit, maka juga telah datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam petunjuk yang sangat banyak dan obat-obat yang berbagai macam yang dijelaskan dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang tentu sangat panjang apabila kita sebutkan dalam hal ini. Dan barang siapa yang ingin mengetahuinya dan membacanya, maka silahkan merujuk kepada kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. الأمر الرابع أن الواجب على كل مسلم ألا ينساق مع إشاعات كاذبة، لأن بعض الناس في مثل هذه المقامات ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لها ولا حقيقة، فيروج بين الناس رعب وخوف وهلع لا أساس له ولا مسوغ لوجوده. فلا ينبغي المسلم أن ينساق مع شائعات ونحو ذلك فيؤثر انسياقه وراءها على تمام إيمانه وكمال يقينه وحسن توكله على ربه سبحانه وتعالى. Kemudian perkara yang keempat yang beliau sebutkan, wajib bagi setiap muslim untuk tidak terbawa oleh isu-isu yang bohong. Karena sebagian manusia dalam perkara ini, sebagian mereka sengaja menyebarkan atau menyebutkan hal-hal yang tidak benar, tidak ada hakikatnya, sehingga membuat manusia menjadi takut, padahal tidak ada yang seharusnya yang perlu ditakuti. Dan siogianya bagi setiap muslim untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, sehingga hal tersebut atau mempercayai isu-isu tersebut, karena hal itu bisa mempengaruhi kesempurnaan imannya, kesempurnaan keyakinannya, dan merusak tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين أينما كانوا وأن يشفي مرضاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن ييسر لنا ولهم الخير والتوفيق بمنه وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kemudian beliau berdoa kepada seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, menjaga kita semua dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha dekat.